Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa ngaji online bareng Kiai, dimanapun Anda berada, yang disiarkan langsung secara live melalui fanpage LTNNU Lumajang. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-14 bulan Ramadan. Wah, tidak terasa ya, sudah 1 minggu lewat ya kita. 2 minggu kita melewati bulan suci Ramadan kali ini. Tentu sudah banyak ya sunah-sunah amalan-amalan yang kita kerjakan. Semoga Allah memberkati apa yang sudah kita lakukan. Nah, di waktu yang sama di sore hari ini dari pukul 4 sampai pukul 5 sore nanti, sembari menunggu waktu berbuka puasa, kami akan menemani Anda semuanya dalam acara ngaji online bareng Kiai. Nah, jangan kemana-mana, tetap saksikan ngaji online bareng Kiai sampai akhir acara. Karena di ujung acara akan kami adakan kuis Ramadan. Dan hanya ada 2 orang saja yang berhak mendapatkan Rp25.000 pulsa. Nah, lumayan kan? Rp25.000. Tentunya dengan syarat 1, bagian atau share sebanyak-banyaknya live ngaji online bareng Kiai ini minimal di 5 kali share. Kemudian syarat yang kedua, mampu menjawab pertanyaan dari pemateri di akhir acara. Nah, jadi jangan kemana-mana karena nanti di akhir acara pemateri akan memberikan 1 pertanyaan yang harus dijawab. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan pulsa Rp25.000. Nah, menggiurkan kan? Oke. Sore hari ini kita ditemani oleh Ketua Pengurus Cabang Fatayat NU Lumajang sekaligus anggota DPRD Jawa Timur. Wah, subhanallah sekali ya beliau. Siapakah beliau? Yaitu Ning Lailatul Qadriyah SS. Nah, sudah tidak diragukan lagi untuk penyampaian materinya. Subhanallah sekali Ning Lailatul Qadriyah ini. Tanpa kita panjang-panjang, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning Lailatul Qadriyah, nggih Ning Laila, disapa Ning Laila nggih? Nggih. Oh nggih Ning. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ning? Alhamdulillah, luar biasa. Bisa bergabung bersama teman-teman online semua. Nggih, alhamdulillah. Semoga kita selalu senantiasa berada dalam lindungan dan kesehatan yang luar biasa ya Ning ya. Amin, amin, amin. Baik Ning, di sore hari ini kita akan membahas bagaimana sih, apa saja sih amalan-amalan sunnah dalam berbuka puasa. Nah, mungkin dari kita semua, termasuk saya nih Ning ya, hanya sekedar, yang saya tahu berbuka puasa itu amalan sunnahnya berbuka dengan yang manis-manis, seperti itu. Nah, untuk yang lain-lainnya bagaimana amalan sunnah yang lainnya, yang mungkin dari sore hari ini, setelah sore hari ini, bisa sama-sama tahu, ini yang bisa menambah amalan sunnah, dan semakin berlomba-lomba untuk berbuat atau mengamalkan amalan-amalan sunnah. Monggo Ning, kami serahkan untuk pemateri menyampaikan materinya. Ya. Terima kasih Mbak Siva. Ya. Terima kasih semua sahabat-sahabat, para pemirsa mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sore ini kita bisa ngaji bareng bersama Kiai
dari program LTNNU. Alhamdulillah sampai sore ini kita masih diberi bisa bernafas dengan baik. Alhamdulillah ya. Ya memang tema kita sore ini adalah amalan sunnah saat berbuka puasa. Jadi saat-saat berbuka puasa, menjelang buka puasa itu yang sudah ditunggu-tunggu. Buka puasa itu sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang, tentunya bagi orang yang berpuasa sangat mendambakan. Biasanya dari kita waktu kita kecil, kita sekarang ini aja sudah prepare-nya segala macam. Yang kayaknya lihat dari siang, makanan, minuman, semua sudah kita pengen ini, pengen itu, semua sudah dikumpulkan. Lalu, menjelang sudah jam-jam sore, sudah jam 5, ada sudah menunggu-nunggu saat berbuka puasa, lalu sudah nunggu azan buka puasa, buru-buru. Nah, saat-saat inilah yang kegembiraan yang tidak terhingga. Tidak terhingga, ada kegembiraan yang dinanti-nanti setelah seharian hampir 14 jam tidak makan, menahan lapar, menahan dahaga, dan lain sebagainya. Beberapa sunnah yang dianjurkan saat berbuka puasa itu, karena sudah tidak tahan lagi, mau langsung hop gitu. Tapi ada tahapan-tahapannya ya. Memang yang pertama harus menyegerakan. Sunnah menyegerakan berbuka puasa itu sunnah. Jadi kalau sudah prepare segala macam, ada es, ada lauk dan lain sebagainya, ya memang sudah sunnah. Memang sunnah. Ya, sunnah menyegerakan berbuka puasa, yang itu ada hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Jadi senantiasa manusia itu dalam kebaikan. Senantiasa dia pasti dalam kebaikan. Siapa itu? Ya orang yang menyegerakan buka puasanya. Iya, menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau buru-buru berbuka terus langsung azan, langsung maghrib. Nah, sebenarnya itu sudah masuk dalam sunnah Nabi. Jadi pahala dari sunnah itu kita sudah dapat satu pahala sunnah, satu pahala ittiba Nabi. Karena tadi kita sudah menyegerakan berbuka puasa. Sangat mudah untuk memperoleh pahala, menambah pahala di bulan Ramadan ini, melipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini dengan melakukan apa yang sudah disunahkan oleh Nabi. Hanya dengan menyegerakan berbuka puasa. Segera berbuka puasa aja, cepat-cepat. Begitu maghrib sudah cepat-cepat berbuka puasa. Sudah sunnah. Ya. Kemudian ada lagi sunnah selanjutnya, ketika sudah segera, apa itu yang disegerakan? Tadi ya sebenarnya sudah umum ya. Dengan makan kurma misalnya, atau yang manis-manis, atau kalau tidak ada seteguk air, ya. Itu sunnah disabdakan oleh Rasulullah,
Bahkan apa yuftiru ala rutubatin qabla ayyusalliyah fa ilam takun rutubat, disunahkan berbuka itu dengan Rasulullah pernah berbuka dengan kurma basah. Ilam takun rutubatun fa'ala tamarot. Ketika tidak ada kurma basah, Rasulullah berbuka dengan tamarot, kurma kering. Fa'ilam takun hasawatin min ma'in. Jika tidak ada dari keduanya, Rasulullah berbuka dengan seteguk air. Ya. Jadi yang pertama tadi menyegerakan berbuka, yang kedua berbuka dengan manis, berbuka dengan kurma, berbuka dengan kurma. Jadi sudah dapat dua pahala sunnah. Dua pahala sunnah. Yang pertama tadi karena sudah menyegerakan, apalagi makannya dengan kurma. Lagi makannya dengan kurma tadi, kita sudah dapat dua, segera yang dimakan kurma. Bagaimana kalau misalnya makannya nasi, kita nggak ada kurma gitu, makannya nasi gitu, langsung begitu beduk azan maghrib kita langsung kok yang dimakan nasi. Ya, menyegerakannya dapat, sunnahnya menyegerakan berbukanya ya, tetapi nasi dalam hal ini ya karena memang Rasulullah tidak Rasulullah tidak dilakukan, ya tidak dilakukan dalam konteks yang lain memang, tetapi yang ini Rasulullah adalah kurma. Kalau makan kurma, maka kita dapat pahala sunnah 2 kali dalam satu amalan, dalam satu amalan buka puasa gitu. Jadi jika tidak ada ya seteguk air itu, jadi tidak makan yang padat-padat dulu. Jadi minum dulu, jika tidak ada kurma basah, kurma kering, air cukup minumnya manis. Nah, boleh minumnya manis, seteguk air manis. Nah, itu bisa mewakili kurma gitu ya. Kemudian selanjutnya amalan yang sunnah dalam ritual mau berbuka itu berdoa. Ya, jadi awal sudah kita buka, kemudian selanjutnya kita makan dari makanan-makanan yang tadi kurma. Jika tidak ada, cukup dengan seteguk air. Selanjutnya kita berdoa, pastinya berdoa. Ada yang memberi pendapat, pendapat bahwa berdoa dalam hal ini ada berdoa umum. Berdoa dalam artian doa umum. Umum itu bagaimana? Ya doa apa saja yang ingin kamu panjatkan saat itu, kamu panjatkan. Saat azan, saat menyegerakan berbuka, di saat itulah kamu berdoa, kamu minta doanya doa apa saja, doa umum. Ada yang mengatakan seperti itu. Hadis Nabi pernah mengatakan doa yang diterima ada 3. Yang pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doanya yang diterima ya, doanya orang yang sedang berbuka puasa itu. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Jadi doanya orang yang berbuka puasa itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Jadi doa apa saja, diam sejenak, dinginkan cipta, berdoa, minta apa saja, insya Allah apa yang
kita inginkan, insya Allah Allah akan kabulkan. Kemudian dalam konteks berbuka puasa yang menyegerakan, makan kurma, mau segera makan karena dalam kondisi haus dan lapar gitu. Rasulullah menganjurkan Rasulullah berdoa, ya doanya yang seperti yang sudah kita sering baca. Di antaranya ya doa-doa Allahumma lakasumtu, ya wabika amantu, mungkin itu tambahan. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, sebagian hadis mengatakan doa itu saja. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizqika aftartu. Kemudian ada hadis lain yang menambahi kata zahabat zama'u, yang menambahi lagi birahmatika ya, itu ya. Tetapi pada dasarnya semua doa yang dipanjatkan saat itu adalah doa yang bermakna syukur. Bermakna syukur. Ya, bermakna syukur karena sudah bisa melewati menahan, seperti kata puasa sendiri yang artinya menahan gitu ya, sudah bisa menahan hawa nafsu, menahan haus, menahan lapar selama kurang lebih 14 jam ya, 13 jam sekian lah ya. Itu rasa syukur yang tidak terhingga, bahagia yang tidak terhingga, sehingga alhamdulillah aku sudah sampai pada buka ini begitu. Pada fase ini sudah dilewati. Alhamdulillah seharian mulai dari tadi terbenamnya matahari, terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, aku sudah bisa melewatinya. Rasa syukur yang tidak terhingga, intinya seperti itu. Jadi, dari apa yang sudah di nanti sepanjang hari itu sudah bisa dilepaskan, dan doa yang rasa syukur yang tidak terhingga pada saat itu. Jadi dari hadir kita rasa syukur yang tidak terhingga itu, kemudian disitulah Allah akan mengabulkan doa-doa kita pada saat itu. Ya, khususnya tadi itu doa-doa Allahumma lakasumtu, ya Allah, untukmu puasaku, untukmu aku berpuasa, kemudian wabika amantu wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu kami berbuka. Itu rezeki yang sangat tidak terhingga sampai pada fase berbuka puasa, bisa berbuka puasa. Saya kira 3 itu yang hal-hal ya 3 hal yang mendasar amalan sunnah yang harus dan bisa dilakukan saat ritual menjelang atau sedang berbuka puasa, yang harus kita amalkan sesuai dengan amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh Nabi. Saya kira kalau misalnya ada nih gitu yang berbuka puasa saking pengennya dapat sunnah gitu. Jadi yang dikatakan menyegerakan itu yang seperti apa? Apakah menyegerakan itu begitu langsung itu gitu? Apakah itu seperti apa begitu ya? Jadi sebelumnya sudah siap-siap, misalkan kan ada tuh biasanya yang di Facebook atau di mana itu ya, di iklan atau di apa, yang biasanya ditaruh makanan di mulut, di bibir gitu. Jadi begitu
duk Allah Akbar langsung langsung gitu ya. Apakah yang maksudnya yang begitu gitu, yang amalan sunnah itu jadi sebelumnya sudah prepare, siap-siap yang mau buka puasa, makanannya ditaruh di mulut, begitu ini sudah langsung ditelan gitu. Apakah itu dalam konteks menyegerakan gitu? Ya saya kira ya nggak segitunya ya, malah jatuh pada makruhnya puasa gitu. Saya kira itu dulu. Mungkin ada ini. Terima kasih untuk pemaparannya tadi. Ya, ketika kita mendengarkan bagaimana ternyata sungguh mudah sekali agama membuat keringanan bagi umat Islam ya, Ning ya. Iya. Hanya dengan beberapa sunnah itu saja sudah bisa mendapatkan pahala yang subhanallah sekali, yang luar biasa sekali ya, Ning. Biasa ya. Berlipat-lipat ganda. Nah, iya itu, Ning. Padahal seperti terkadang saya pribadi ya, Ning ya, seperti adzan gitu, ada adzan kadang masih belum diketuk hatinya mungkin nih. Belum untuk lekas-lekas ayo cepat seperti itu. Kadang masih berat sama ini nih, sebentar masih nanggung sama kerjaannya seperti itu nih. Jadi setelah ini mungkin terutama saya pribadi dan juga bagi penonton yang masih berat dengan apa yang dikerjakan, padahal adzan maghrib yang sudah ditunggu-tunggu dari pagi padahal ya, Ning ya, nunggu adzan maghrib, tapi giliran adzan maghribnya datang kadang nggak cepet-cepet disegerakan. Nah, dicuekin. Jadi kadang ngerasa kayak, duh sombong sekali saya. Adzan maghribnya datang malah dicuekin. Ya, kedepannya setelah mendapat apa yang sudah disampaikan dari Ning Lela ini, bisa bermanfaat buat kita semua, bisa merubah, terutama saya Ning ya, jadi adzan bisa untuk segera untuk bersiap. Oh, untuk siap-siapnya sebelum adzan ya, Ning ya? Sebelum adzan. Nyambelnya sebelum adzan. Oh, enggak Ning, nyambelnya sebelum adzan. Enggak nih. Untuk tadi kan ada 3 itu ya, Ning ya, menyegerakan berbuka, terus kemudian berbuka dengan yang manis-manis gitu. Iya. Terus juga sama berdoa gitu ya, Ning ya. Iya, dengan kurma. Dengan kurma Gening, atau kalau misalnya memang tidak ada kurma, dengan minuman yang manis-manis tadi ya, Ning ya. Ya. Dan yang terakhir yaitu berdoa ya, Ning. Nah, ini berdoa ini doa yang, dan juga ada selain kita doa berbuka puasa Allahumma lakasumtu, kita juga bisa berdoa umum ya, Ning ya. Berdoa umum. Nah ini Ning, ketika berdoa umum, ini setelahnya kita menjawab adzan, ataukah setelah kita doa Allahumma lakasumtu ini, Ning? Karena kan tadi ketika kita mendengar adzan beduk, ketika kita mendengar beduk suara adzan maghrib, kita disunahkan untuk lekas-lekas berbuka. Otomatis yang kita baca adalah doa Allahumma lakasumtu gitu. Allahumma lakasumtu ya. Nah, ini doa secara umumnya setelah kita berbuka sedikit, mungkinkah itu makan kurma ataukah hanya minum, ataukah kita berdoa secara umumnya itu sebelum kita berdoa Allahumma lakasumtu nih? Iya. Terima kasih Mbak ya. Jadi tadi sudah ini segera begitu azan kita langsung Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Pada intinya rasa syukur, tadi sudah saya garis bawahi, pada intinya adalah rasa syukur yang tak terhingga sehingga sampai pada buka puasa ini gitu. Jadi ketika kita langsung yang amalan sunnah yang mendapat pahala itu ketika kita segera itu karena rasa bahagia kita. Jadi rasa syukur kita kita yang dari lubuk hati yang paling dalam itu pasti akan berasa gitu, akan berasa. Jadi begitu alhamdulillah langsung segera
bersamaan dengan itu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasumtu wa bika amantu, syukur sekali yang tak terhingga. Jadi di situ kedengaran sayup-sayup ada azan gitu. Tapi di sini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Atau ya Allah terima kasih, atau doa secara umum tadi ya, Allah terima kasih sudah diberi kesehatan misalnya, alhamdulillah sudah selamat, hari ini saya sudah diberi kesehatan yang luar biasa, alhamdulillah. Itu kan juga doa umum. Masalah nanti menyelesaikan seiring dengan sambil doa, makan dan menyelesaikan azan itu lain hal lagi gitu. Jadi ya, lakukan aja gitu. Nanti setelah azan kita doa azan lagi. Itu doa azan lagi. Jadi sunnah ketika dalam berbuka, ritual berbuka tadi sambil ambil kurma, atau segelas air, bismillah meneguk sambil kita berdoa, itu sudah 3 rangkaian yang sudah kita melakukan 3 sunnah. Jadi kita awal ketika mendengar azan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dan seterusnya. Selanjutnya kita minum. Ini sudah ritual segitu. Dalam sepersekian detik itu 3 hal sudah kita laksanakan sunnah. Nah, setelah itu kita sudah selesai makan, selesai minum seteguk air, sudah berdoa. Ini kan sudah batal, puasanya sudah batal, ya kan? Puasa sudah batal kan, yang disunahkan tadi iftar, batal puasa, menyegerakan iftar, batal puasa sudah batal sudah. Selebihnya itu kan masalah sunnah yang lain lagi, ketika kita misalnya menjawab azan, kemudian berdoa setelah azan. Nah, itu kan sudah tidak termasuk dalam iftar tadi, membatalkan puasa. Gini. Ya, monggo, ada lagi? Terima kasih Nini. Akhirnya saya mendapat sebuah lampu yang sangat bercahaya ini. Iya, akhirnya saya sudah jelas dengan apa yang tadi sempat menjadi kebingungan gitu. Nah, ini Neng, sudah ada beberapa penanya ini Neng, juga penasaran dan juga tertarik dengan apa yang sudah disampaikan sama Neng Lela. Tapi ngapunten Neng, sebelumnya sambil kita nunggu juga, mari kita saksikan bersama Neng untuk video dari Bupati Lumajang kita, Bupati tercinta kita, Cak Thorik. Nah, ini ada video dari Cak Thorik. Kita saksikan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Thorik, Bupati Lumajang, ingin mengajak seluruh masyarakat Lumajang, ayo sama-sama kita berzakat melalui Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, dengan program Jemput Zakat. Program ini salah satunya untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang sekarang sedang terdampak karena adanya virus corona yang sekarang kita hadapi semuanya. Saya juga berzakat di Lazisnu. Bagaimana caranya? Sudah ada nomor rekeningnya dan bisa juga telepon. Tinggal menyampaikan di mana rumahnya, untuk nanti Lazisnu yang akan jemput ke rumah, untuk supaya zakat Bapak Ibu semua sampai kepada yang berhak. Saya saja zakat di Lazisnu, masa kamu tidak? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Neng. Kita kembali lagi, Neng.
untuk menyapa dan menemani para pemirsa yang masih setia untuk menonton ngaji online bareng Kiai sore hari ini, Ning. Nah, itu tadi ya, Ning ya. Jangan lupa untuk seluruh pemirsa, terutama warga NU Lumajang, mari kita membayar zakat atau memberikan sebuah sedekah lewat Lazisnu, dan sudah difasilitasi dengan jemput barang. Nah, sudah sangat memudahkan sekali buat kita warga NU Lumajang khususnya, dan bisa untuk warga masyarakat umum lainnya. Nah, Ning, kita kembali ke pertanyaan ini, Ning. Sudah ada 3 penanya yang tentu penasaran. Nah, ini ada dari akun Sufyan Abifaza. Tanya, Ning, ketika adzan maghrib tiba dan hidangan sudah disiapkan, jika makan dulu tertinggal jamaah, tapi jika jamaah dulu waktu sholat malah kepikiran makan. Nah, lebih baik mana yang didahulukan, Ning? Monggo, Ning, bisa dijawab. Iya. Bingung ya, jadi kalau kita makan di situ sudah langsung jamaah. Tetapi di satu sisi kita maunya berjamaah. Dapat 27 derajat gitu ya, apalagi di bulan Ramadan gitu. Susah sayang kalau meninggalkan amalan-amalan sunnah yang lain gitu. Ini ada amalan-amalan kok ditinggalkan, kok sayang gitu. Kita tetap ini ya, tadi itu ini sunnah gitu ya, sunnah Nabi yang sudah dilakukan oleh Nabi. Kita kembali ke hadis itu aja. Jadi Nabi mengajarkan kita. Nah, sunnah itu kan apa yang sudah dikatakan oleh Nabi, yang dikerjakan oleh Nabi, ya, atau tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi Nabi menyetujuinya, begitu. Nah, itu adalah sunnah. Jadi, kalau kita berbuka itu dalam artian iftar itu kan membatalkan puasa. Tidak harus dengan makan nasi, dengan sayur mayuri lengkap, sambal lengkap, begitu kan. Tidak harus seperti itu, gitu. Jadi dalam sepersekian detik ketika belum selesai azan, belum selesai saja azan, kita sudah bisa melaksanakan 3 sunnah tadi. Ya, segera ambil seteguk air. Begitu belum azan kita ambil seteguk air, lalu pas azan kita minum seteguk air saja, dibarengi dengan doa yang khusyuk, itu kita sudah melaksanakan 3 amalan sunnah tadi. Tidak membuang amalan sunnah yang lain, seperti tadi yang ditanyakan adalah sholat berjamaah, ya kan? Karena azan, setelah azan kita lakukan sunnah yang lain, ya menjawab azan tetap kita jawab, berdoa setelah azan tetap kita jawab, berjamaah apalagi sudah tenggang waktunya agak lama dari iftar tadi ya. Saya kira tidak ada tidak mengganggu. Masalah tadi itu mau buka di depan setelah sholat, sebelum sholat itu sudah di luar sunnah tadi itu sudah monggo gitu. Kalau yang penting sudah dilakukan iftarnya, sudah batal puasanya dengan seteguk air tadi, mau langsung ke musola berjamaah, setelah itu mau makan, itu kan hal yang lain lagi. Jadi tidak ada yang dibuang dari sunnah-sunnah itu, tidak ada yang dibuang, tidak ada yang tumpang tindih juga tidak. Iya nih.
malah kita ini ya Ning ya. Oh iya. Nggih. Malah kita ini ya Ning yang bisa mendapatkan sunah-sunah itu tadi secara bersamaan ya Ning ya. Iya. Di sini bukan berarti berbuka, bukan berarti mendahulukan berbuka itu dengan sepiring nasi, kemudian lengkap dengan seperangkat-seperangkatnya itu ya Ning ya. Betul. Berarti hanya dengan kita, yang penting ada dulu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu ya Ning ya. Ya tidak hanya ini, yang intinya batal Mbak ya. Intinya batal, tidak harus masuk ke tubuh kita lewat mulut. Ya, tidak hanya itu. Yang penting apa saja yang bisa membatalkan puasa di bab batalnya puasa itu. Itu sudah bisa ini gitu ya. Bisa membatalkan. Ada misalnya membatalkan puasa dengan hal-hal yang lain, misalnya apa gitu, kita bisa batal itu. Tetapi apakah itu sunnah? Itu yang disunahkan Nabi 3 hal tadi. 3 hal tadi ya Yang berarti tadi untuk para pemirsa yang berarti untuk para pemirsa yang masih yang masih ada pertanyaan dalam diri, nanti saya sholat berjamaahnya bagaimana dan sebagainya. Nah, barusan sudah dijawab dengan jelas oleh Neng Lela bahwa tidak perlu sampai sepiring nasi atau malah bahkan bisa sampai 2 porsi nasi, enggak. Yang penting ada yang dimasukkan ke dalam mulut kita ya, dan kita melaksanakan 3 amalan sunnah itu tadi, menyegerakan berpuasa, kemudian berbuka dengan yang manis. Kalau memang tidak ada ya segelas air putih, dan kemudian kita berdoa. Setelah itu kita bisa langsung sholat berjamaah. Begitu ya Ning ya? Ya. Soalnya kalau sudah 3 hal yang sunnah tadi, ini kan sunnah, ini kan sunnah ritual mau buka gitu Mbak. Kalau ini tidak karena sunnah, kalau tidak dilaksanakan, sunnah tidak dilaksanakan kan berarti ya tidak apa-apa, tidak dapat pahala sunnah gitu. Kalau dilakukan ya dapat pahala. Nah, kemudian ya kalau tidak menyegerakan gimana? Dengan sengaja tidak melakukan, enggak aku sudah kadung misalnya jam 5 sudah di musola atau sudah di masjid. Tidak ada apa-apa. Tidak ada seteguk air pun misalnya. Terus habis itu azan, terus sholat, nunggu sholat maghrib. Kan konteksnya tidak menyegerakan. Ya, gimana yang begitu ya nanti bisa makruh juga. Karena tidak menyegerakan gitu. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ini Ning. Dari ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari akun Facebook Rohmat. Izin tanya Bu Nyai, menyegerakan berbuka dengan yang manis-manis itu kan dianjurkan ya Bu. Nah, adakah keterangan misalnya dianjurkan dengan makanan manis yang dingin atau yang hangat? Monggo Ning. Tadi sudah dijelaskan, Nabi menyegerakan puasa itu membatalkan puasanya dengan kurma basah, kurma kering, tidak ada keduanya air putih. Tidak ada anjuran apakah itu harus hangat, apakah itu harus dingin, yaitu kembali pada masalah kesehatannya masing-masing. Masalah kesehatan. Iya, masalah kesehatannya kan ada mungkin sudah dikupas hikmah-hikmah berbuka puasa, hikmahnya atau hikmah berpuasa secara medis misalnya, itu kan mungkin sudah dibahas kemarin, berbuka puasa dengan yang begini gitu. Termasuk yang manis apa hikmahnya gitu secara medis, yang mungkin itu
wilayahnya orang medis ya, kita tidak Nggih, tahu. nggih. Ya hanya mungkin ya manis itu bisa menambah stamina begitu aja kalau saya sih, karena saya memang awam di bidang kesehatan gitu. Tapi kalau menurut saya tidak secara sunnah Nabi ya, tidak ada harus dinginkah atau harus panaskah gitu. Dan kembali ke kesehatannya masing-masing. Karena setiap orang punya daya fisiknya masing-masing ya, Ning. Daya tahannya beda-beda. Dan juga mungkin bagaimana biasanya setiap harinya gitu ya, Ning ya. Ning. Tadi juga sudah dijawab untuk akun Facebook Tomat, pertanyaannya sudah dijawab oleh Ning Lela. Jadi mau dingin atau hangat itu tidak ada ketentuannya, yang penting bagaimana daya tahan tubuhnya untuk kesehatannya. Karena sama saja ya Ning ya, ketika kita berpuasa tapi yang ada malah bikin sakit gitu ya Ning. Berarti tidak mendalami hikmah puasa dengan baik. Gini. Ini untuk selanjutnya Ning, ada pertanyaan dari akun Facebook Iwan Setiawan. Umi, saya mau bertanya. Katanya lebih utama batalin puasa sama sholat. Nah, tetapi gimana kalau sekiranya hal itu bikin sholatnya nggak khusyuk? Apakah tetap lebih utama batalin puasa daripada sholat? Gitu Neng. Ya, mungkin pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang pertama, nggak jauh berbeda nih. Ya, jadi mana yang harus saya lakukan lebih dulu? Apakah saya batalin puasa atau saya sholat dulu? Nanti pas sholat dulu ingat yang di dapur, ingat makanan, justru tidak khusyuk gitu. Ya, kembali lagi saya tegaskan lagi bahwa sunnah Rasul ini 3 amalan sunnah saat mau berbuka puasa ini tidak tumpang tindih dengan amalan-amalan sunnah yang lain, karena ini tidak apa yang dilakukan Rasulullah tidak memberatkan tadi, karena hanya dengan begitu beduk kita Bismillah, minum seteguk atau berdoa, minum seteguk air, sudah. Selanjutnya kita bisa lakukan sunnah-sunnah yang lain begitu. Jadi tadi ini nggak harus ini ya Ning ya, nggak harus, sekali lagi bukan harus yang berarti ketika batalin puasa dengan sepiring nasi atau bagaimana, dengan kita membatalkan sedikit saja yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Yang penting kita menyegerakan untuk berbuka, itu sudah sunnah. Sudah mudah sekali agama Islam itu. Jadi tidak ada yang rumit ya Ning ya. Dan juga tadi Neng Lela juga sudah menyampaikan tidak ada sunnah yang tumpang tindih dengan sunnah lainnya. Jadi kalau misalnya tidak sedang keburu untuk sholat berjamaah, mungkin bisa untuk makan dulu daripada nanti sholat kepikiran, aduh nanti sambelnya habis atau gimana gitu ya Ning ya. Ya pada dasarnya ya yang mau makan ya monggo, toh masih ada waktu 2 menit, 3 menit. Biasanya kalau warga NU itu habis adzan kan masih baca sholawat dulu, menunggu kumpulnya makmum-makmum yang lain gitu. Dan di situ sudah, malah justru kadang gitu mengabaikan sunnah yang lain. Contohnya sunnah yang lain makan dengan hop gitu, tidak mengunyah makanan dengan baik gitu, itu justru ya persoalan sendiri nanti. Persoalan baru dengan kesehatan ya. Nah, itu dia.
Nggih. Nggih, itu tadi juga sudah dijawab ya Ning ya, sudah dijawab dengan tuntas. Nah, untuk selanjutnya ini Ning, ada pertanyaan dari akun Facebook Ning IP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, amalan dalam sunnah berpuasa kan disebutkan makanlah kurma. Jikalau tidak ada kurma, maka dengan air putih. Misal, kita melakukan berbuka dengan yang manis-manis dulu. Apa itu juga termasuk amalan sunnah? Terima kasih. Mungkin kalau misalnya nggak ada kurma gitu, Neng, air putih dulu gitu. Apakah itu juga masih termasuk dengan amalan sunnah? Ya, tadi sudah dalam hadis disebutkan makan kurma. Jadi kalau makannya kurma atau seteguk air seperti yang Rasulullah sering lakukan, itu kita dapat sunnahnya di situ. Kemudian bagaimana kalau misalnya seteguk air saja? Ya, seteguk air tidak disebutkan oleh Rasulullah kalau itu bagian dari yang sudah dilakukan oleh Rasul. Nah, sekarang misalnya tidak ada itu semua. Yang ada nasi, Bu, yang ada bakso, yang ada apa lagi gitu. Misalnya manis-manis enggak, karena bakso tidak manis misalnya. Saya sih pas di warung bakso, jadi makanya langsung bakso gitu ya. Kita dapat sunnahnya, sunnah menyegerakan. Ya, dapat pahala sunnah menyegerakan berbuka puasa. Apalagi saat sebelum makan bakso tadi sudah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu, berdoa, bersyukur. Nah, itu kita sudah dapat 2. Ya, melakukan 2 sunnah yang sudah dilakukan oleh Nabi, begitu. Bukan kurma, bukan seteguk air, bukan apa. Ya berarti kita tidak dapat sunnahnya yang itu. Tidak dapat sunnahnya yang kurma, makan yang manis-manis atau yang kurma atau yang seteguk air, tidak dapat. Tapi kita dapat yang 2 yang lain tadi, menyegerakan dan berdoa, gitu. Berarti itu tadi ya, sekalipun itu juga karena kita yang penting bisa menyegerakan berbuka, itu sudah termasuk amalan sunnah ya Ning ya. Kalau memang tidak ada kurma, ya tidak mungkin dipaksakan harus mencari kurma dulu baru kita berbuka. Yang ada malah kita menghilangkan amalan sunnah untuk menyegerakan berbuka. Ya, seteguk air itu, seteguk air Rasulullah pernah melakukan itu. Itu juga. Nah, ini Neng, ada dari akun Facebook Ning Rifatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa dalam melakukan amalan berbuka puasa? Apa cukup hanya dengan membaca basmalah saja? Terima kasih. Ini itu nih doa, kan ketika tadi sudah ada amalan-amalan berbuka, amalan-amalan sunnah berbuka puasa, apakah juga ada doa-doa yang lainnya untuk berbuka puasa seperti itu nih? Ya, yang dicontohkan oleh Rasul tadi itu ya Allahumma, ya ada hadisnya diriwayatkan oleh kalau tidak salah Abu Daud gitu ya. Ya Allahumma lakasumtu tadi wabika amantu alaskaftartu itu hadis yang lain. Kemudian ada dhahabadz dhama'u. Nah, ada ya kan dilanjutkan dengan kata dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu. Hadis lain menyebutkan itu gitu. Jadi Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah doanya itu begitu. Kalau mau ditambah dengan doa-doa yang lain, dengan doa-doa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura atau bahasa-bahasa yang lain, monggo. Ya Allah, terima kasih ya Allah sudah diberikan kesehatan. Semoga makanan yang saya makan ini menjadikan badan saya sehat
misalnya bisa seperti itu gitu kan, ya nggak masalah gitu. Intinya tadi pada dasarnya adalah rasa syukur. Tetapi doa yang tadi dibacakan oleh Rasul saat Rasul mau buka, ya seperti yang tadi saya sebutkan. Baik nih, saya rasa semua pertanyaan sudah dijawab dengan sangat gamblang oleh Ning Lela ini. Dan baik tadi bagaimana membaca doa atau doa apa saja yang bisa kita baca ketika berbuka puasa untuk melengkapi amalan-amalan sunnah tadi juga sudah dipaparkan oleh Ning Lela, dan bagaimanapun tergantung niatnya ya Ning ya. Ya innamal a'malu binniyat. Nah, bener Ning. Gini. Untuk penonton yang masih setia di fanpage LTN-NU, nah sesi tanya jawab sudah kita lalui bersama. Sekarang kita persilakan kepada Ning Lela untuk memberikan satu pertanyaan yang akan menjadi kuis Ramadan sore hari ini. Monggo Ning. Ya. Bagaimana hukumnya ketika kita menunda untuk berbuka? Hukum menunda berbuka. Itu pertanyaannya. Ning. Cukup jelas nggak? Jelas Ning. Di sini masuk saranya juga jelas dan juga maksudnya juga cukup jelas. Nah, silakan kepada para audiens, kepada para penonton yang bisa menjawab, langsung bisa kirim jawabannya di kolom komentar dengan persyaratan yang berhak untuk menjawab ya, yang berhak untuk menjawab pertanyaan ini dan berhak mendapatkan pulsa Rp25.000 dengan syarat yang pertama share video live online ngaji bareng Kiai ini ke minimal 5 grup Facebook. Dan syarat yang kedua bisa menjawab pertanyaan dari narasumber, dari pemateri. Nah, buat yang sudah melewati syarat yang pertama, yang sudah men-share video ini minimal 5 kali, bisa langsung jawab di kolom komentar. Dan akan diumumkan besok dengan hadiah pulsa sebesar Rp25.000 yang dipersembahkan oleh LTN-NU Lumajang. Dan untuk para pemirsa, jangan lupa untuk khususnya warga NU Lumajang, untuk menyalurkan zakat, sodako, infak melalui Lazisnu yang sekarang sudah difasilitasi dengan jemput barang, jemput zakat, infak, sodako. Nah, kurang apa? Sungguh sangat memudahkan sekali untuk para penonton sekalian, untuk para warga Lumajang, warga dimanapun berada, khususnya NU, warga NU. Nggih, begitu Neng. Neng Lela sendiri juga sudah setia dengan Lazisnu, Neng? Nah, itu dia. Saya menghimbau kepada semua pengurus Fatayat cabang Lumajang, semua pengurus Fatayat cabang Lumajang, semua pengurus Ancap di 21 kecamatan se-Kabupaten Lumajang beserta di semua ranting se-Kabupaten Lumajang, sempurnakan puasa di bulan Ramadan ini dengan membayar zakat ke Lazisnu. Ya, insya Allah sahabat-sahabat Fatayat di anak cabang, di pimpinan anak cabang se-Kabupaten Lumajang sudah bergabung dengan Lazisnu, Mbak. Jadi kami sekali lagi kami himbau kepada semua sahabat-sahabat
pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan ranting, dan semua anggota Fatayat sempurnakan puasa di bulan Ramadan ini dengan membayar zakat ke Lazisnu. Nah kan, warga Lumajang, khususnya warga NU Lumajang, sudah ada himbauan dari Cak Torek, dan sekarang sudah ada himbauan juga dari Neng Lela, Ketua PC Fatayat NU Lumajang. Nah ayo, sama-sama yuk kita segera ke Lazisnu, gunakan fasilitas jemput barang, jemput zakat infak sodako secara baik kita bersama-sama. Dan bagi pemirsa semuanya, khususnya warga Lumajang, khususnya warga NU Lumajang, Klinik NU Lumajang juga hadir di tengah-tengah kita yang saat ini lagi diuji dengan kesehatan. Nah, Klinik NU Lumajang dengan segala fasilitas yang ada sudah membuka dan akan dengan sangat sabar melayani segala keluhan kesehatan. Dan jangan lupa juga gunakan BMT. BMT ini juga khususnya warga NU Lumajang, gitu ya Neng ya? Ya, BMT NU. Nggih, Neng. Karena ini juga nanti nabungnya nabung tahara, biasanya ibu-ibu sahabat-sahabat Fatayat itu tahara tabungan hari rayanya nanti pakainya BMT NU. Oh, nggih Neng. Banyak fasilitas ya Neng ya yang sudah diberikan NU Neng. Iya. Nggih Neng. Ini karena juga waktu juga sudah hampir habis, juga sesi tanya jawab juga sudah kita lalui, bahkan juga kuis Ramadannya juga sudah kita lewati juga. Nah, ini sebelum kita tutup, mungkin kami persilahkan kepada Neng Lela untuk memberikan closing statement kepada kita semua. Ya, terima kasih Mbak Siva. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah menjalankan ibadah puasa ini, mengambil hikmah puasa terutama di situasi COVID seperti ini. Semoga amalan-amalan sunnah yang mungkin kita anggap remeh tadi itu bisa kita laksanakan dengan baik, melakukan ittiba Nabi dengan sempurna, sehingga kita melakukan puasa ini betul-betul seperti apa yang sudah dilakukan oleh Rasul. Neng. Ya, terima kasih. Neng, terima kasih juga untuk closing statement-nya. Nah, jangan lupa ya untuk selalu tonton ngaji online bareng Kiai yang akan menemani selama bulan Ramadan penuh. Nah, bersama Kiai-Kiai NU. Nah, subhanallah sekali kan bisa kita ditemani langsung oleh Kiai-Kiai NU. Oleh karenanya tetap saksikan di jam 4 sore sampai jam 5 sore live ngaji online bareng Kiai. Semoga apa yang sudah kita lalui pada sore hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Monggo Ning untuk ditutup, untuk diucapkan salam kepada para pemirsa yang masih setia mengikuti kita sampai sore hari ini. Ya, terima kasih warga NU dan warga Lumajang serta semuanya penonton, pemirsa di channel ini. Jangan kapok, jangan berhenti, terus tonton acara LTN NU, insya Allah akan menambah wawasan kita ya. Terima kasih sudah saya diajak bergabung bersama LTN NU. Jangan lupa sempurnakan puasa kita dengan bayar zakat tadi, khususnya di LTN NU. Terima kasih.
Apabila ada salah kata dari saya dari awal sampai akhir kurang begitu memuaskan penonton, pemirsa semua, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh pemirsa. Saya Syifa Kilwiyatul Mutia, host sore hari ini ngaji online bareng Kiai. Hari ke-14 bulan Ramadan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.